Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bah menika menawi akal niku sampun saged nrimo iman ingkang panjenengan jelasaken wau. Terus rasa niku sudah mulai secara acak itu bisa menerima kejadian yang ada tanpa ada rasa. Namun masih ada apa itu terasa hambanya itu masih ada. Niku pripun? Terus selanjutipun ingkang hakikat tawasul niku nopo kalih hakikatipun bahwasanya hanya Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat. Menika Mbah Nuwun. Ngaten nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ada 3 tingkatan kekasih Allah. Ya. Yang ketiga-tiganya itu mesti awalnya itu berangkat dari ilmu bimbingan yang sudah diterima kemudian dilaksanakan. Ketika dilaksanakan sudah sampai pada tingkatan ainul basiroh, itu kekasih Allah dibagi 3. Pertama, musyahadatul fana. Yang kedua, musyahadatul kamil. Yang ketiga, musyahadatul baqa. Fana dan kamil masuk makom mahfud. Baqa masuk pada makom maksum. Saya jelaskan. Ketika mayyasya, orang yang dikehendaki Allah dijadikan sebagai kekasihnya karena dia itu melepaskan dengan ridho kekasih selain Allah tadi lewat zikir yang dikumandangkan setiap saat dan waktu. Maka dia ketika masuk di makom musyahadah, makom kekasih Allah, itu ada 3. Pertama, musyahadatul fana. Dalam satu hari satu malam bertemu 24 jam, lebih sedikit di dalam hatinya makrifat Allah daripada tidak. Artinya apa? Masih muncul aku nih hamba lebih besar daripada muncul akunya Allah. Artinya ketika saat jenengan menghadapi masalah, kadang hati tidak bisa. Di situ hati sampean itu melihat semuanya karena Allah, masih melihat makhluknya. Contoh, sampean punya, kalau di Tulungagung itu sawuh apa anu sing banyak itu Pak? Tarambutan, sing kathah tanduran di kebon itu. Pelem ya, oke pelem. Ketika pelem itu sudah tua-tua, sudah waktunya untuk memanen, sampai tahu malam-malam ada yang ingin mencuri. Saya melihat lewat kaca, si A tahu. Saat itu jenengan tidak bisa melihat Allahnya. Menuduh beriman si A yang mencuri, berarti muncul hambanya lah, gitu toh. Ini musyahadatul fana sering seperti ini. Jadi lebih besar hatinya itu masih melihat makhluk daripada melihat Allahnya. Seiring dengan jenengan terus fastaqamu, terus
mengasah dzikir yang kusebut tadi, dzikir rasa terus diasah, jenengan tidak berputus asa, maka pada saat Allah tentukan dipindahlah ruhaniyah hatimu terhadap musyahadatul kamil. Apa musyahadatul kamil? Lebih sedikit sampai ini tidak makrifat daripada makrifatnya. Artinya 24 jam lebih besar makrifat hati sampai datang Allah pada Allah daripada tidak. Inilah ibarat sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh. Keduanya kekasih itu fana dan kamil, itu dimasukkan Allah makomnya makom mahfud, makom kang karakso. Artinya walaupun sampai di fana jatuh kalah dengan nafsu, pasti dengan akan ditolong oleh Allah, diangkat lagi untuk makrifat kembali. Yang terakhir musyahadatul baqa. Ini adalah musyahadah tidak ada sedetik pun hati sampean kecuali illa liqa illah, kecuali makrifat terus pada baik tidurnya maupun terjaganya. Gak bisa berhenti hati sampean iki, selalu keakuannya Allah yang muncul. Tapi jangan diucap di jobo lo ya, di luar lo. Jangan diucap di luar yang gak paham. Minggir, Gusti Allah sholat. Ya janganlah. Udah cukup di dalam hatimu itu. Hanya Allah. La maujudan illallah. Udah. Lah nek ikut di lebokno nang jaba, rusak aturane jaba. Sing rusak iku pas gegarwa. Dik Gusti Allah njaluk. Nah, terus ya apa? Mas gak sempat mas ngaji terus dulu. Bun. Akhirnya disebut maksum. Disebut maksum. Apa maksum itu? Tersucikan. Jadi sudah nggak terhinggapi belas. Ibarat ya. Kopi. Kopi ini endi mang tutupe? Oh ya, selalu tertutup. Laler gak iso mlebu, bleduk ya gak iso mlebu. Laksana seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait sholawat ya. Oh tawasul ya, tawasul. Bagaimana secara hakikat mensikapi tawasul? Itu adalah wasilah ya. Wasilah tergantung wasilah jenengan iku larinya ke makhluk apa pada Allah, terserah lah. Miturut pandangan hakikat wasilahmu itu harus pada Allah. Apa sih wasilah? Penyambung. Inilah yang kusebut sebagai apa? Sebagai hablum minallah. Tergantung wasilahmu itu terhadap makhluk apa terhadap Allah. Nek terhadap makhluk sampan boleh gini, khususon ila secara dohir ati sampan nujune ya nang makhluk. Ini berarti wasilah sampan niku nang makhluk. Lah sing kula maksud wasilah inang Allah, wajib di dalam Al-Quran manusia ingin bertemu Allah harus berwasilah. Artinya habl tali nang Allah langsung, ibarat robitoh langsung ini wajah tuas wajia. Apa wasilah kita pada Allah? Zikir. Zikir yang kumaksud di sini adalah bila suwarin wa kalamin walafdin.
Itulah zikir sirul asrar, tanpa ngucap tapi dirasa. Itulah wasilah Anda bisa sampai pada Allah. Yes. Banjur syafaat ya. Kul katakan Muhammad, lillahi iku tetap kedue Allah. Opo asyafaatu syafaat jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakanlah syafaat itu milik Allah. Yes. Umumnya kan kita syafaat milik Rasulullah. Nah ngoten nggih. Oke, kula uraine sampe gak salah paham. Sehingga perbanyaklah baca sholawat biar besok itu kita diberi Rasulullah syafaat. Ngene lho Pak, aku takok. Rasulullah niku makhluk mboten? Makhluk mboten? Oke. Jenengan kalih kula makhluk mboten? Oke, nek pancen makhluk dasarin di Al-Kahfi ayat terakhir. Kul katakan Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad terhadap umatmu, sesungguhnya aku ini innama ana, sesungguhnya saya itu adalah basyar, manusia mislukum sama dengan kau. Oleh sebab itu jangan kau sembah aku, jangan kau puja-puji aku, sembah puja-pujilah apa yang ku sembah. Ini Rasulullah pendidikannya. Caranya bagaimana ya Rasul? Kalau nyembah dateng sinten sing sampen sembah, kenalkan dateng kula sinten sing sampen sembah ya Rasul. Mestinya itu diteruskan terus. Nyuwun sewu, ada hukum syariat, ada hukum hakikat. Kita melihat dari sudut pandang mana? Kalau kita melihat dari sudut pandang syariat, maka jelas sing ngaji iki mukhlason. Jelas yang memberikan syafaat itu Rasulullah. Tapi kalau kita memandang dari kacamata hakikat, kacamata aslinya, tanpa Allah bisakah? Makanya Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Sesungguhnya yang memberikan hidayah adalah Allah. Sama syafaat tadi, Rasulullah disuruh mengatakan lillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, syafaat itu milik Allah. Cuman Pak Bu, karena Rasulullah itu sosok hamba Allah yang diizini diletakkan syafaat, maka seakan-akan Rasulullah itu yang syafaati. Tapi asline sing nyafaati iku Gusti. Memang koyo saya yang memberikan tausiah ini, nanging itu adalah atas dasar izin Allah disampaikan terhadap jenengan sesama makhluk lewat saya, paham? Tapi bukan berarti saya makhluk yang mempunyai hak mutlak untuk menyampaikan salah itu. Salah. Yang benar, yang mempunyai hak mutlak, yang berhak semuanya adalah illa billah, yaitu Allah subhanahu. Iki nek dipikir ati adem, nek dipikir ati panas, gak iso nrimo. Wong nyatane raimu ngono son mesti ngono. Ngoten. Wis iki gak iso diterusno. Gak iso diterusno nek wis sampai di situ gak bisa diterusno. Saya itu berulang-ulang kali, Pak, mengalami hal yang seperti itu di majelis taklim manapun. Itu terkadang juga ngalami tidak pisan pindo. Saya katakan walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyati. Udahlah, kalau memang tidak sepaham ya sudah,
monggo miturut amalmu ya amalmu, amalku ya amalku. Udah, nggak usah diterusno gegeran iku gak apik. Tujuan kita ngaji iku goleki ademe ati, ayeme ati, begitu ya. Terus pundi? Sampun cukup ya, jam 11:30. Setengah 12 maksudnya, setengah 12 kurang 10 menit. Sekali lagi, Anda yang tidak ada kesempatan untuk bertanya langsung bisa lewat WA saya langsung. Jadi ini nomor saya tidak memakai admin, Mbak. Memang di pondok saya tidak memakai khalifah, enggak. Maksud saya supaya bisa langsung bertemu saya, sekalipun itu lewat medsos. Dan inilah sebagai wasilah antara saya dengan jenengan, sehingga channel saya di YouTube Ponpes Jaya Baru itu tidak ilegal. Artinya siapapun ingin belajar di situ, wasilahnya sambung terhadap saya karena ada nomor saya di situ. Sebab ada makalah, Anda kalau belajar ilmu di YouTube tanpa no gurunya, iku gurune biar gak jadi setan. Ya ini saya pasang ini langsung, tapi ya sing sabar sampean ya. Umpama tanya pagi jawabannya sore, maklum karena antri jawab saya juga antri, begitu. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kami sampaikan, atau itulah ilmu semua apa yang diberikan Allah dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul